Tengah malam di kota Bom Mali, Kapolsek bernama Razia membawa 4 orang penjahat ke hutan. Razia mendapatkan perintah dari Kapolda untuk melakukan encounter atau menembak mati keempat penjahat itu. Hal itu adalah ilegal, namun Razia harus patuh kepada Kapolda. Kapolda juga menyuruh Razia untuk melibatkan polisi bernama Rama dalam encounter itu. Rama adalah polisi tangguh yang menguasai kota Bom Mali. Selama ini, Ramalah yang bertugas melakukan encounter atau menembak mati para penjahat. Selama ini, Rama selalu patuh kepada Kapolda jika mendapatkan perintah untuk melakukan encounter. Anak buah Razia langsung menyusul Rama. Tak lama kemudian, Rama menemui Razia di hutan. Rama mengambil senjata di dalam mobil dan menembak pohon agar para penjahat itu kabur melarikan diri. Rama melakukan hal itu karena Rama ingin Razia saja yang melakukan encounter. Razia langsung mengejar dan menembak 4 penjahat itu hingga tewas. Setelah 4 penjahat itu tewas, Rama menulis laporan encounter dan ditandatangani oleh Razia. Pagi hari, Rama pulang ke rumah dan tidur sejenak. Rama tidak bisa tidur karena memimpikan 4 orang penjahat yang tewas tadi. Rama lalu bangun dan mengudut. Selama beberapa tahun terakhir, Rama selalu terbayang-bayang para korban yang sudah ia bunuh. Beberapa minggu kemudian, pemilu akan diselenggarakan. Kepolisian disibukkan dengan berbagai macam acara kampanye dari beberapa calon gubernur. Terlihat para calon gubernur memberikan uang kepada orang-orang di desa agar orang-orang di desa itu memilih dirinya. Di saat yang bersamaan, pemuda sederhana bernama Raffi sedang berbahagia karena hari itu Raffi bekerja di hari pertama sebagai polisi. Raffi melanjutkan almarhum sang ayah yang juga seorang polisi. Almarhum ayah Raffi dikenal sebagai polisi jujur. Ayah Raffi meninggal dunia ketika bekerja. Ibunda Raffi bangga kepada Raffi. Raffi kemudian berangkat kerja. Raffi pergi ke kantor polisi kota Bom Mali. Raffi menemui atasannya yang bernama Suresh dan melapor. Di saat yang bersamaan, Rama tiba di kantor polisi. Rama mengobrol dengan rekan kerjanya yang merupakan polisi jujur bernama Krishna. Rama lalu meminta izin Suresh untuk mengambil motor. Suresh menyuruh Rama untuk mengajak Raffi. Rama dan Raffi lalu naik mobil bersama. Di dalam mobil, Rama menceritakan almarhum ayah Raffi yang merupakan polisi jujur. Rama menasihati Raffi agar menjadi seperti almarhum ayahnya. Rama mengelus pundak Raffi untuk menguatkan Raffi. Rama kemudian turun dari mobil dan mengambil motornya. Raffi kembali ke kantor polisi menggunakan mobil, sedangkan Rama pulang sejenak menggunakan motornya. Di tengah jalan, seorang polwan bernama Kumari masuk ke dalam mobil. Raffi dan Kumari lalu pergi ke kantor polisi. Di dalam mobil, Raffi dan Kumari berkenalan. Kumari menelpon ibunya yang sedang sakit dan mengingatkan ibunya untuk meminum obat. Kumari sangat menyayangi ibunya. Setibanya di rumah, Rama mengintip putrinya bernama Cinnu yang sedang latihan menari. Cinnu belum mau berbicara dengan Rama karena tragedi beberapa bulan yang lalu. Rama berharap bisa berbicara lagi dengan Cinnu karena Rama sangat menyayangi Cinnu. Rama lalu izin kepada istrinya dan kembali bekerja. Rama, Raffi, dan Suresh ditugaskan mengawal gubernur yang baru saja pulang dari kampanye di luar kota. Terlihat gubernur tiba di rumah dinasnya. Gubernur mengobrol dengan salah satu kepala desa bernama Fali. Gubernur memberikan uang miliaran rupiah kepada Fali untuk diberikan kepada warga di desa Fali. Warga desa Fali adalah penduduk terbanyak di provinsi Andhra Pradesh. Gubernur memberikan uang kepada Fali agar menang dalam pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Fali menerima uang itu dengan senang hati. Fali akan menyuruh warga di desanya untuk memilih gubernur di pemilu nanti.
Malam hari, seorang preman bernama Muna mendatangi rumah Kumari dan mengganggu Kumari. Muna adalah mantan kakak ipar Kumari yang terus mengganggu Kumari. Kumari kesal dan mengusir Muna. Pagi hari, Kumari melaporkan Muna kepada Suresh. Suresh berjanji akan memanggil Muna. Suresh lalu memanggil Rama dan menunjuk seorang pemuda yang tadi malam menyusup masuk ke rumah seorang politisi untuk memberi hadiah kepada putri politisi. Pemuda itu dan putri politisi menjalin kasih. Si politisi tidak menyetujui hubungan putrinya dengan pemuda itu. Suresh diberi perintah si politisi untuk memenjarakan pemuda itu. Suresh memerintahkan Rama untuk menangani hal itu. Rama langsung beraksi. Rama menabrukkan bedak ke kedua tangannya agar sidik jarinya tidak tertempel. Rama lalu mengambil botol air minum yang diminum si pemuda. Rama pergi ke pom bensin dan mengisi bensin ke dalam botol itu. Rama pergi ke rumah politisi dan membakar jendela rumah si politisi. Rama kemudian membuang botol itu ke bawah. Di botol itu terdapat sidik jari si pemuda. Rama lalu menulis laporan. Si pemuda terbukti membakar rumah si politisi. Dengan begitu, Rama bisa memenjarakan si pemuda. Siang hari di kantor polisi, Muna dan teman-temannya sedang menunggu Suresh. Sembari menunggu Suresh, Muna makan cemilan dan meludah ke tembok kantor polisi. Rama marah kepada Muna. Mereka berdua terlibat adu mulut. Teman-teman Muna melerai mereka berdua. Tak lama kemudian, Suresh tiba di kantor polisi. Suresh kemudian memanggil Muna. Sebelum masuk, Muna bersikap tidak sopan kepada Raffi. Raffi marah dan adu mulut dengan Muna. Rama terbakar emosinya dan langsung memasukkan Muna ke dalam sel. Teman-teman Muna marah kepada polisi dan memaksa polisi untuk membebaskan Muna. Rama dan Raffi mengunci pintu kantor polisi. Rama yang masih emosi menodongkan pistol kepada teman-teman Muna dan menyuruh mereka semua untuk pulang. Teman Muna bernama Rao memvideo hal itu. Rao lalu menelpon Fali dan meminta bantuan. Suresh juga ikut emosi dan mengusir teman-teman Muna. Beberapa jam kemudian, Kapolda menelpon Suresh dan memerintahkan Suresh untuk membebaskan Muna. Suresh patuh dan menurut saja. Suresh lalu membebaskan Muna. Muna berjalan keluar dengan sombongnya. Rama dan Raffi kesal melihat Muna. Muna lalu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Tak lama kemudian, Fali datang menjenguk Muna. Muna mendesak Fali agar Rama, Raffi, dan Kumari disuspend. Jika ketiga polisi itu tidak disuspend, Muna akan memprovokasi warga desa agar tidak memilih gubernur di pemilu nanti. Fali kemudian menemui gubernur dan memberitahu hal itu. Jika ketiga polisi itu tidak disuspend, Muna dan teman-temannya tidak akan memilih gubernur di pemilu nanti. Gubernur akan menuruti permintaan Muna. Fali senang mendengar hal itu. Beberapa hari kemudian, seluruh kepolisian diberitakan untuk bersiap karena besok lusa pemilu akan diselenggarakan. Malam hari, Rama dan Raffi menghadiri acara pernikahan seorang polisi. Mereka semua berkumpul dan berjoget bersama. Mereka semua menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan. Setelah acara selesai, Rama, Raffi, dan Kumari pulang bersama keponakan Rama bernama Rahul. Mereka berempat naik mobil Rahul. Namun tiba-tiba di persimpangan jalan, Rahul tidak fokus menyetir dan hampir menabrak motor Rao. Rao oleng dan terjatuh. Ini tagul gogo. Maya, ini manual. Mereka semua turun dari mobil dan melihat. Mereka baru sadar yang jatuh itu adalah Rao. Karena Rahul yang menyetir, Rahul ketakutan dan kabur melarikan diri. Rama mengajak Raffi dan Kumari kabur melarikan diri untuk menyelamatkan mereka bertiga. Namun, Raffi dan Kumari ngotot ingin membawa Rao ke rumah sakit. Dengan terpaksa, Rama, Raffi, dan Kumari membawa Rao ke rumah sakit.
Setibanya di rumah sakit, mereka bertiga melihat Muna dan teman-temannya sedang nongkrong di depan rumah sakit. Mereka bertiga panik dan ketakutan. Mereka bertiga menutupi wajah Rao dan membawa Rao ke dalam rumah sakit. Rao langsung diperiksa seorang dokter. Dokter mengatakan Rao sudah meninggal dunia. Rama, Raffi, dan Kumari panik dan ketakutan. Muna dan teman-temannya curiga dan melihat ke dalam rumah sakit. Mereka baru sadar yang meninggal dunia adalah Rao. Muna dan teman-temannya menuduh Rama, Raffi, dan Kumari telah membunuh Rao. Muna dan teman-temannya marah dan mengejar mereka bertiga. Rama, Raffi, dan Kumari berlari dan berlindung ke kantor polisi. Mereka bertiga menjelaskan dengan jujur kepada Suresh. Di saat yang bersamaan, Muna memviralkan video Rama ketika menodongkan pistol ke teman-teman Muna. Video itu menyebar dengan cepat di media televisi. Tak lama kemudian, Kapolda menelpon Suresh. Kapolda memerintahkan Suresh untuk memenjarakan Rama, Raffi, dan Kumari atas pembunuhan Rao. Mendengar dirinya yang akan di-framing dan dipenjara, Rama, Raffi, dan Kumari kabur melarikan diri. Di sisi lain, Muna dan teman-temannya berdemo di tengah jalan dan membakar foto gubernur. Muna dan teman-temannya menuntut gubernur agar segera menangkap Rama, Raffi, dan Kumari. Berita ini menjadi trending topik di media televisi. Ketua partai menelpon gubernur dan meminta gubernur untuk membereskan masalah itu. Jika tidak, gubernur akan kalah di pemilu besok lusa yang akan menyebabkan suara partainya menurun. Gubernur lalu pergi menemui Muna dan teman-temannya. Di hadapan media, Muna dan teman-teman Muna, gubernur berjanji akan menangkap Rama, Raffi, dan Kumari dalam waktu 24 jam. Jika tidak, gubernur akan mengundurkan diri. Muna dan teman-temannya senang mendengar hal itu. Muna dan teman-temannya lalu membubarkan diri. Terlihat Rama, Raffi, dan Kumari terus mencari tempat persembunyian. Di tengah jalan, Raffi dan Kumari ingin menyerahkan diri kepada Kapolda dan menjelaskan semuanya. Rama menolak hal itu. Rama mengatakan mereka bertiga sudah di-framing atas pembunuhan Rao. Pada akhirnya, jika tidak dibunuh, mereka bertiga tetap akan dipenjara. Ini semua terjadi karena gubernur ingin memenangkan pemilu. Raffi dan Kumari yang baru menjadi polisi tidak tahu tentang politik. Mereka berdua masih lugu dan tidak tahu apa-apa. Raffi dan Kumari ngotot ingin pulang saja. Rama melarang mereka berdua pulang, namun Rama tidak bisa memaksa. Raffi dan Kumari lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah Kumari, Kumari turun dari mobil dan berjalan kaki pulang. Tiba-tiba teman-teman Muna mengejar Kumari. Kumari tidak jadi pulang dan masuk kembali ke dalam mobil. Mulai sekarang, Raffi dan Kumari akan patuh kepada Rama. Rama, Raffi, dan Kumari lalu melanjutkan pelarian. Terlihat di perbatasan kota, Kapolda menyuruh kepolisian melakukan razia untuk mencari Rama, Raffi, dan Kumari. Rama, Raffi, dan Kumari lalu naik ke atas truk. Supir truk yang kenal dengan Rama mempersilahkan mereka bertiga naik. Krishna melakukan patroli dan memeriksa truk itu. Ketika Krishna melihat Rama, Raffi, dan Kumari, Krishna diam dan berpura-pura tidak melihat karena Krishna tahu Rama, Raffi, dan Kumari tidak bersalah. Krishna kemudian melanjutkan patrolinya. Di rumah dinas, gubernur bertanya kepada Kapolda, "Pak Kapolda, apa susahnya menangkap 3 orang polisi bawahan?" Kapolda menjawab, "Pak Gubernur, Raffi dan Kumari hanyalah polisi bawahan. Namun Rama bukan polisi bawahan biasa. Rama adalah polisi cerdas dan tangguh. Rama adalah spesialis encounter. Rama tidak pernah gagal dalam menjalankan tugas." అక్కడ ఉన్నది రామకృష్ణ సార్ 20 years service in Greyhounds 18 encounters. Gubernur baru tahu tentang hal itu. Gubernur harus bergerak cepat.
Jika gubernur tidak menepati janjinya dalam waktu 24 jam, gubernur harus mengundurkan diri. Gubernur bingung harus bagaimana. Kapolda menyarankan gubernur untuk menyerahkan hal ini kepada Razia. Gubernur langsung memanggil Razia. Gubernur memerintahkan Razia untuk menangkap Rama sebelum pemilu besok lusa. Razia tidak suka dengan gubernur dan Kapolda. Namun mau tidak mau Razia harus patuh. Razia dan timnya langsung beraksi. Terlihat di jembatan, kepolisian melakukan razia secara ketat. Rama, Raffi, dan Kumari turun dari truk dan berjalan menyeberangi sungai. Setelah truk itu melewati razia, Rama, Raffi, dan Kumari naik lagi ke dalam truk dan melanjutkan pelarian. Mereka bertiga lalu turun dari truk dan duduk sejenak di warkop. Razia dan timnya mendatangi rumah Kumari dan duduk di sebelah ibunda Kumari. Razia menunggu Kumari menelpon ibundanya. Razia yakin Kumari pasti menelpon ibundanya karena ibundanya sedang sakit. Di warkop, Kumari meminta izin Rama untuk menelpon ibundanya. Rama mengizinkan. Kumari kemudian menelpon ibundanya dan mengingatkan ibundanya untuk minum obat. Di saat yang bersamaan, anak buah Razia melacak titik lokasi Kumari. Setelah berbicara selama beberapa detik, Rama mematikan telepon Kumari agar keberadaan mereka tidak terlacak. Razia kesal karena keberadaan mereka tidak terlacak. Razia terus berpikir dan mencari cara. Razia membaca dokumen-dokumen mengenai track record Rama selama ini. Anak buah Razia mengatakan Rama sering ditugaskan di desa Laksmipuram. Namun Razia yakin Rama tidak akan pergi ke desa Laksmipuram. Rama pasti pergi ke desa lain. Setelah berpikir sejenak, Razia yakin Rama pergi ke desa Gadda karena di sana adalah daerah perbukitan. Razia dan timnya langsung pergi ke desa Gadda dan ternyata Rama, Raffi, dan Kumari pergi naik bus ke desa Gadda. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు సార్ సీతమ్మగడ్డ ఏఓబి Beberapa jam kemudian, Rama, Raffi, dan Kumari turun dan berjalan menyusuri hutan. Mereka bertiga beristirahat sejenak di warkop. Terlihat televisi di warkop memberitakan tentang Rama, Raffi, dan Kumari yang menjadi buronan. Rama, Raffi, dan Kumari menutupi wajahnya dan melanjutkan pelarian. Mereka bertiga terus menyusuri hutan. Ketika mereka bertiga sedang menyeberang dari lain arah, Razia dan timnya melihat mereka. Razia dan timnya turun dari mobil dan menodongkan pistol kepada mereka bertiga. Dengan cepat, Rama melempar batu ke sarang tawon dan membuat pandangan Razia dan timnya terganggu. Razia marah dan mengeluarkan kedua anjingnya dari dalam mobil. Kedua anjing itu langsung mengejar Rama, Raffi, dan Kumari ke hutan. Razia dan timnya mengikuti kedua anjing itu. Kedua anjing itu lalu berhenti di sebuah gubuk. Razia dan timnya mengepung gubuk itu. Mereka bersiap melakukan penyergapan. Tapi ternyata di dalam gubuk itu hanya ada seekor kambing yang diikat dengan kain sari Kumari dan sandal Kumari. Itu semua adalah ide Rama. Razia kesal karena ditipu Rama. Razia mengakui kecerdasan Rama. Terlihat Rama, Raffi, dan Kumari berjalan masuk ke desa Gadda sembari menutupi wajah mereka. Razia mengutus sejenak sembari melihat ke arah desa Gadda. Anak buah Razia mengingatkan Razia untuk berhati-hati karena warga desa Gadda adalah orang-orang yang anti pemerintah. Warga desa Gadda dikenal kejam. Razia terus berpikir dan mencari cara. Rama, Raffi, dan Kumari tiba di rumah teman Rama yang bernama Shiva. Rumah Shiva berada di atas bukit. Shiva mempersilahkan Rama, Raffi, dan Kumari tinggal di rumahnya.
Syifa memberitahu Raffi dan Kumari dirinya berhutang budi kepada Rama karena dahulu Rama pernah menyelamatkan hidup Syifa. Syifa juga sudah tahu bahwa Rama, Raffi dan Kumari menjadi buronan. Tapi Syifa yakin mereka bertiga tidak bersalah. Gubernur menelepon Razia dan mendesak Razia agar segera menangkap Rama, Raffi dan Kumari karena besok sudah pemilu. పులి అనుకుంటే సరిపోదు. Razia kesal melihat sikap gubernur yang seenaknya sendiri. Razia lalu mengudut dan berpikir sejenak. Setelah berpikir, Razia mendapatkan ide. Razia memanggil 3 orang warga desa Gadda yang dahulu keluarganya dibunuh oleh Rama ketika melakukan encounter. 3 orang itu terdiri dari 2 orang lelaki dan 1 orang wanita. 3 orang itu bertekad akan balas dendam kepada Rama. Ketiga orang itu langsung pergi mencari Rama. Tak lama kemudian, si wanita melihat Raffi. Si wanita mengikuti Raffi dari belakang. Setibanya di rumah Syifa, si wanita melihat Rama. Si wanita lalu menelpon kedua temannya. Dari belakang, Rama langsung merebut handphone si wanita. Rama kemudian memasukkan si wanita ke dalam karung. Kedua temannya memberitahu hal itu kepada Razia. Razia langsung melacak nomor handphone si wanita. Razia bersiap akan masuk ke desa Gadda. Setelah mendapatkan titik lokasi handphone si wanita, Razia dan para anak buahnya menyamar dan masuk ke desa Gadda. Razia dan timnya berjalan sembari melihat titik lokasi handphone si wanita. Razia dan timnya terus mengikuti petunjuk arah itu. Ketika tiba di titik lokasi handphone si wanita, ternyata handphone si wanita berada di gerobak sampah. Lagi-lagi Razia kesal karena ditipu Rama. Setelah Rama memasukkan si wanita ke dalam karung, Rama melemparkan handphone si wanita ke dalam gerobak sampah. Gubernur terus menelpon Razia. Razia semakin tertekan. Kapolda menyandra keluarga Rama, Raffi dan Kumari di kantor polisi. Cinnu mengatakan di depan media bahwa ayahnya bukan orang baik. Ayahnya adalah seorang penjahat. Beberapa bulan lalu, ayah teman Cinnu ditahan di kantor polisi. Padahal ayah teman Cinnu tidak bersalah. Cinnu memohon kepada Rama untuk membebaskan ayah temannya. Rama akan menuruti perintah putrinya. Ketika Rama ingin membebaskan ayah teman Cinnu, Kapolda memerintahkan Rama untuk menembak mati ayah teman Cinnu. Mau tidak mau, Rama harus patuh kepada Kapolda. Rama kemudian menembak mati ayah teman Cinnu. Sejak itu, Cinnu tidak mau lagi berbicara dengan Rama. మా నాన్న మంచోడు కాదు. I hate you, నాన్న. Rama menangis sedih mendengar hal itu. Di sisi lain, Muna dan teman-temannya terus berdemo menuntut gubernur agar segera menangkap ketiga polisi itu. Gubernur semakin tertekan. Razia dan timnya dibantu tukang kabel mencari keberadaan Rama. Tak lama kemudian, Razia dan timnya menemukan lokasi persembunyian Rama. Tapi, Razia tidak langsung melakukan penyergapan. Razia menunggu waktu yang tepat. Malam hari, Razia menelpon gubernur dan memberitahu ia sudah menemukan lokasi persembunyian Rama, Raffi dan Kumari. Razia akan melakukan penyergapan di pagi hari agar lebih mudah menangkap Rama, Raffi dan Kumari. Gubernur mengatakan semua itu sudah terlambat, namun Razia tetap harus menangkap Rama, Raffi dan Kumari. Gubernur dan Kapolda bekerja sama membohongi publik dengan menangkap 3 orang bayaran yang menyamar menjadi Rama, Raffi dan Kumari. Ketika wajah mereka ditutup kain hitam. Media dan masyarakat percaya 3 orang itu adalah Rama, Raffi dan Kumari. Muna dan teman-temannya memuji gubernur. Muna dan teman-temannya berjanji di pemilu besok siang mereka akan mencoblos gubernur.
Rama, Raffi, Kumari, dan Syifa membuat api unggun untuk menenangkan diri sejenak. Rama menasihati Raffi dan Kumari bahwa menjadi polisi tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dijalani. Rama juga menyatakan kerinduannya kepada Jinnu. Rama menyesal karena dahulu ia tidak menuruti permintaan Jinnu. Rama justru menuruti perintah Kapolda. Rama merasa gagal menjadi ayah yang baik. Rama kemudian menyuruh Raffi dan Kumari untuk beristirahat tidur. Pagi hari, Raffi dan Kumari masih tertidur lelap. Rama bangun dan mengambil kain sarung Syifa. Rama lalu melanjutkan pelarian sendirian. Beberapa menit kemudian, Razia dan timnya langsung melakukan penyergapan. Raffi dan Kumari lalu terbangun dan kabur. Ketika mereka semua berlari, Syifa, Raffi, Kumari, Razia, dan timnya kaget melihat Rama tewas di pohon. Rama tewas karena melakukan bundi. Kumari dan Syifa menangis melihat hal itu. Raffi menangis sembari memeluk kaki Rama. Razia melaporkan hal itu kepada gubernur dan Kapolda. Gubernur senang karena akhirnya mereka bertiga berhasil ditangkap. Kapolda memerintahkan Razia untuk membawa mayat Rama, Raffi, dan Kumari ke kantor polisi secara sembunyi-sembunyi. Razia mengambil handphone Rama dan melihat video pengakuan Rama. Video itu Rama kirimkan ke WhatsApp istrinya. Razia langsung menghapus video itu. Razia menelpon Suras dan memerintahkan Suras untuk membakar handphone istri Rama guna menghilangkan jejak. Suras dengan cepat pergi ke rumah Rama dan membakar handphone istri Rama. Syifa, Raffi, dan Kumari terus menangisi kematian Rama. Raffi dan Kumari menyesal karena tidak patuh kepada Rama. Gara-gara mereka ngotot membawa Rao ke rumah sakit, mereka bertiga menjadi buron dan membuat Rama meninggal dunia. Razia juga sedih atas kematian Rama. Razia dan timnya lalu membawa mayat Rama, Raffi, dan Kumari ke kantor polisi. Beberapa jam kemudian, mereka semua tiba di kantor polisi. Mayat Rama digantung dengan tali melalui kipas agar terlihat seakan-akan Rama melakukan bundi di kantor polisi. Salah satu petinggi kepolisian memerintahkan Raffi dan Kumari untuk menandatangani surat yang menyatakan Rama melakukan bundi di kantor polisi. Raffi dan Kumari menolak tanda tangan. Raffi dan Kumari mengatakan Rama melakukan bundi karena Rama merasa gagal menjadi seorang ayah. Petinggi kepolisian lalu memperlihatkan keluarga Raffi dan Kumari yang disandra di kantor polisi. Mau tidak mau, Raffi dan Kumari menandatangani surat itu. Tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Media dan masyarakat terus menyudutkan almarhum Rama, Raffi, dan Kumari. Jenazah Rama lalu dibawa ke rumah mayat. Jinnu menangis di depan jenazah sang ayah. Jinnu menyesal sudah mengucapkan kalimat yang menyakiti hati sang ayah. Rama dan Kumari lalu dibawa ke pengadilan. Terlihat pemilu sedang berlangsung. Muna dan teman-temannya akan mencoblos gubernur. Gubernur mengatakan kepada Razia, "Razia, kita semua bekerja pada sistem. Jika kita bisa menguasai sistem, kita akan menjadi pemenang. Untuk memenangkan pemilu, kita harus menguasai suara rakyat." ఆ కంట్రోల్ పేరేంటో తెలుసా? Vote. Razia tidak suka mendengar ocehan gubernur. Razia lalu pergi ke pengadilan. Di pengadilan, hakim mendengarkan semua pernyataan Raffi, Kumari, dan Razia. Ketika hakim akan mengetuk palu dan mensuspend Raffi dan Kumari, tiba-tiba Krishna datang dan menunjukkan video kepada hakim. Video itu adalah pengakuan Rama mengenai tabrakan yang menewaskan Rao. Video itu juga membuktikan bahwa Rama melakukan bundi di desa Gadda, bukan di kantor polisi. Hakim marah kepada Razia karena kepolisian telah berbohong.
Hakim lalu membebaskan almarhum Rama, Raffi dan Kumari dari segala tuduhan. Hakim juga memutuskan akan menyerahkan kasus kematian Rama kepada CBI. Artinya, gubernur, Kapolda dan Razia akan menghadapi masalah. Razia mulai ketakutan. Mereka semua lalu membubarkan diri. Krishna lalu menunjukkan video khusus yang dibuat Rama untuk Razia. Di video itu, Rama mengatakan, "Razia, kita semua adalah polisi. Kita semua adalah penjahat yang berseragam. Jika kalian memframing kami bertiga sebagai penjahat, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan balas dendam kepada kalian. Dengan kematianku ini, gubernur, Kapolda, dan dirimu akan mendapatkan masalah yang besar." రామకృష్ణ బతికుండగానే కాదు, న్యాయం మీద ఎప్పుడు రాజకీయం గెలవకూడదు. Razia semakin ketakutan. Beberapa hari kemudian, gubernur dinyatakan sebagai pemenang. Gubernur, Kapolda, dan Razia terus saling berkoordinasi untuk menyamakan resepsi dalam menghadapi interogasi dari CBI nanti. Mereka bertiga panik dan ketakutan. Habis.